Oke, jadi kalian salah gereja ya. Ulangan 18 bukan Yesus yang masuk, tapi Elia. Anda makanya melihat bagaimana kriteria di Gunung Herop itu di Ulangan 18 ayat 15 sampai 20 kan seperti peristiwa di Gunung Herop. Dia itu kenapa dibilang Allah berbicara melalui Nabi Musa? Kenapa Musa dibilang penyambung lidah Allah? Oleh karena kalau Allah berbicara langsung ketakutan loh Israel, 10 hukum itu. Nah Elia gambarnya itu. Makanya di Malaki 4 ayat 4 diingetin kembali Gunung Herop itu 10 hukum kan. Dan masalah Babel, menginjak-injak Allah gotong royong dulu. Jadi relevan gitu. Tentang nubuatan Nabi itu Elia sebenarnya. Kalian salah. Kalian tuh lepas konteks Kisah Rasul 3 ayat 22 itu. Kalian coba comparekan dengan Ulangan 18. Bukan begitu aja. Bukan begitu. Makanya ikutin, follow, tapi gara-gara ada sebagian serangan-serangan iblis yang memframing saya tua-tua, si ular tua, saya gembok, saya amankan dulu supaya jangan terkontaminasi dengan framing Babel ini kan. Iya dong, karena akan sedikit kamir ini, tahu kamir akan merusak seluruh adonan. Ini ungkapan apa? Ajaran sesat orang Farisi kalau Anda lihat di Alkitab. Itu Yesus yang kasih tahu. Sedikit racun yang kalian taruh tentang jatah itu merusak seluruh kebenaran nubuatan Alkitab. Makanya saya amankan, saya gembok untuk sementara. Oke. Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal 1. Ya. Yohanes pasal 1, kita perhatikan di Yohanes pasal 1 ayat 19. Ya. Ketika para pemuka Yahudi dari Yerusalem menutus beberapa imam dari orang Lewi kepada untuk menanyakan dia bertanya kepada Yohanes Pembaptis, siapakah engkau? Ia mengaku dan berserang katanya, aku bukan Mesias. Ditanya Yohanes Pembaptis, apa aku bukan Mesias, kata Yohanes Pembaptis. Lalu mereka bertanya kepada mereka, kalau begitu siapa engkau? Elia kah? Bukan. Engkau yang Nabi akan datang? Ia pun jawab, bukan. Ini Yesus sudah ada loh. Ini Yohanes Pembaptis ada, Yesus ada. Jadi beda antara Elia dan Yesus atau Nabi yang akan datang. Lihat masa dan waktunya. Makanya di dalam Matius 17, Matius 11 tadi juga membuktikan. Beda. Makanya Elia itu dalam Lukas 1 ayat 17 dibilang yang menyiapkan jalan bagi kedatangan Yesus kedua kali sebelum hari Tuhan yang besar dan dari satu Malaki 4 ayat 5. Dia menyiapkan. Yang pertama kali siapa? Yohanes Pembaptis. Ya kan dibuatkan Yesaya 40 ayat 3. Yang kedua kali Elia. Jadi Ulangan 18 itu bicara tentang Elia, bukan bicara tentang Yesus. Makanya Kisah para Rasul 3 itu menjelaskan Mesias itu, tentang Yesus itu nubuatan para nabi bersaksi tentang Yesus. Itu aja poinnya sebenarnya. Pahamnya? Maka terulanglah Nabi akan datang juga menegaskan tentang kedatangan Yesus kedua kali. Oke. Jadi jangan salah kaprah, nanti sesat. Oke. Udah banyak bukti-bukti saya buktikan bahwa Yesus bukan Nabi dan Ulangan 18 bukan Yesus. Kecuali kalian melawan Alkitab. Ya, udah banyak bukti-bukti. Oke? Karena itu kita harus berhati-hati di akhir zaman ini. Jangan langsung terima aja. Makanya kalau kita mau ingin mempunyai keyakinan jemaat, keyakinan teguh nih, ya, keyakinan atas suatu kebenaran. Keyakinan inilah yang membangun iman. Iman itu kan yakin akan suatu kebenaran. Tidak ada jalan selain kita menyelidiki pribadi. Maksudnya gini, ada suatu kabaran kebenaran dari siapapun, termasuk dari saya. Kita akan bertanya, apa itu kebenaran? Kalau hanya kita biarkan, keyakinan itu nggak ada. Maka kita secara pribadi, kita selidiki, kita uji dengan Alkitab. Termasuk khotbah gereja kalian. Dan kalau Anda menentukan kebenaran itu sesuai dengan Alkitab ya, maka kalian akan lihat kebenaran adalah kebenaran. Kalian pegang itu, kalian akan yakin. Itu sebenarnya. Jadi dalam inisiatif sendiri untuk berusaha meyakinkan apa dia kebenaran. Termasuk buku-buku teologi itu, apa itu kebenaran. Hati-hati loh, akhir zaman loh.
orang sudah tidak tahu lagi membedakan mana benar mana salah kan sekarang. Kenapa? Karena dipadukan ajaran oleh gereja-gereja, ya kan? Dicampur aduk kepalsuan dan kebenaran. Itu yang dibuang Babel. Sama dengan buah pengetahuan baik dan jahat itu disatukan. Disinilah keagamaan yang kelihatan samawi pada udah gak murni. Ya. Bagaimana hukum-hukum Allah dihalalkan semua agama? Itu kan dipadukan tanpa kalian sadari. Kita suka melihat sekte-sekte sesat. Wah, ada sekte kiamat, ada gereja setan, ada gini. Itu nggak usah pakai ukuran kita langsung tolak itu. Tapi kalau lihat di departemen agama ini, yang normal-normal ini, itu dalam perjanjian dusta, itu memadukan dalam kerja-kerjanya. Lihat isu-isunya, bohong. Lihat eskoterinya, bohong. Semua agama ini. Inilah kemurtatan badan-badan keagamaan dunia. Wahyu 18. Karena dipadukan benar salah itu dalam satu khotbah mereka. Semuanya itulah bonus demografi itu. Maka hati-hati. Oke? Jadi seorang nabi akan datang bukan Yesus, tapi dia menyiapkan jalan bagi kedatangan Yesus kedua kali. Elia. Amin. Jadi semua bukti-bukti sudah kita tunjukkan. Saran saya jangan melawan Alkitab. Karena Yohanes 12 ayat 48. Kamu boleh menolak aku. Tapi firman ku katakan ini. Hakimu di akhir zaman. Yohanes 12 ayat 48. Hati-hati. Saya ini pembawa firman. Bukan ukuran manusia saya. Kalau Anda ikuti semua video saya, teruji di Alkitab. Jadi, yang menghakimi kita bukan manusianya. Banyak nabi-nabi palsu, atau janganlah nabi palsu, pendeta-pendeta biasa, atau umat yang berkobar, itu menghakimi. Kenapa? Karena ayat itu diasumsikan sama dia. Itu sebabnya kata Paulus kata gini. Mereka menginjil, menyangkanya memperberatku vonis di dalam penjara, dalam Filipi 1 ayat 13, 15 dan 17. Begitu juga kalian. Kalian pikir dengan mengatakan ular tua ini bisa memperberat orang supaya nggak percaya dengan kebenaran nubuatannya. Itu tujuan gereja-gereja kan, dalam gotong yang terbongkar kemarin 3 hari lamanya. Coba kabik. Ya. Oleh karena apa? Karena mau kemerdekaan Amerika 4 Juli, kita tahu peristiwa pro kontra San Diego itu sedang ramai di sana. Ya, yang 2025 ditunda. Makanya saya yang dibungkam, diserbu oleh marketplace masyarakat di Indonesia untuk kebenaran ini supaya rusak gitu loh. Terjadi pembunuhan karakter, supaya TikTok saya nggak keluar dan seterusnya. Itu gotong royong tanda binatang ini mas. Itu terjadi. Gerakan mahasiswa semua itu satu padu itu semua. Terus kenapa kita bicara tentang ijazah palsu yang nggak penting? Nah itu mengalihkan isu semua. Digoreng-goreng lah soal itu penting. Itulah sistematis global itu. Ya, ya. Itulah yang ecek-ecek dipenting-pentingin sama Indonesia. Pada supaya kalian nggak melihat kebenaran-kebenaran saya dari nggak bisa keluar TikTok, nggak bisa diposting. Sampai notif-notif liar yang memframing saya membunuh karakter. Ya. Sampai isu-isu Jokowi ijazah palsu nggak penting dipenting-pentingin. Ini kan menutupi kebenaran. Pergerakan ini. Itu pekerjaan setan. Lagi pula anyway Jokowi ijazah katakanlah palsu. Terus emang bisa dipidana? Ya nggak bisa. Bagaimana pidana ijazah? Ya udah. Ya. Nggak merusak juga hukum tata negara yang pernah jadi presiden. Nggak ada fungsinya omongan kayak gitu. Jadi bodoh kita ini. Ya, jangan didengerin ya kayak gitu. Mengalihkan isu itu. Jadi diburu-buruin gitu.